Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi mengenai IMK ya. Kemarin kita bahas mengenai sejarah ya. Sejarahnya. Kemudian hari ini kita membahas mengenai interaction design atau desain interaksi. Yang topik bahasan kita adalah prinsip-prinsip kita mendesain. Nah, kita itu mendesain itu apa yang harus kita pikirkan ya, harus kita bayangkan atau kita perhitungkan dan sebagainya ya. Yang namanya desain. Desain itu ya ada unsur seninya ya. Tetapi di sisi lain untuk mahasiswa atau orang yang berkecimpung di bidang komputer, maka dia mindset-nya tetap harus kepada fungsional dari sistem yang dia buat begitu. Jadi kalau misalnya Anda suka dengan visual-visual ya, kemudian Anda punya bakat mengenai sesuatu yang bersifat seni, nah Anda bisa mendalami sebagai UI UX engineer gitu. Ya, kita slide. Ya, ini ilustrasi atau gambaran dari produk interaktif ya di sekitar kita. Anda sudah mengalami pastinya ya. Ada yang pakai Windows, ada yang pakai Android, ada yang pakai iOS ya, pakai macOS misalnya atau Linux ya. Nah, itu semua adalah produk-produk yang bersifat interaktif gitu. Nah, Anda bisa perhatikan bahwa produk yang bersifat interaktif itu disusun sedemikian rupa ya, sehingga memiliki daya guna yang cukup tinggi, fungsionalitas, dan tidak melupakan aspek seni ya, aspek visualnya. Nah, karena ini juga berhubungan dengan yang namanya kemudahan. Nah, nanti apa sih aspek-aspek dalam kita mendesain suatu antarmuka ya, sesuatu yang bersifat interaksi ya. Kalau kita bicara mengenai desain interaktif, maka sebetulnya tidak hanya untuk yang berkaitan dengan interaksi komputer dan manusia, tapi dengan benda-benda sekitar kita pun itu juga termasuk bagian dari desain ya. Suatu misal handle pintu ya, pegangan pintu. Nah, ini bisa didesain, masing-masing desain memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi fungsinya sama. Untuk membuka pintu, ada yang untuk mengunci pintu ya, dan sebagainya. Nah, tinggal mana yang lebih indah ya, mana yang lebih bagus, mana yang lebih nyaman untuk dipegang tangan dan sebagainya. Ya. Nah, ini ada menurut penelitian dari Pak Alan Cooper bahwa 20 tahun yang lalu itu UI UX mengalami kesalahan ya, kesalahan interaksi karena tidak mengikuti prinsip desain interaktifnya. Suatu misal tidak adanya pilihan undo ya. Undo itu berarti kembali ya, kembali undo, Ctrl Z ya kalau di keyboard ya. Kemudian ada juga redo. Nah, ini penting ya. Kenapa kok perlu hal-hal seperti ini? Karena bisa jadi Anda sebagai user atau kita sebagai user itu melakukan suatu kesalahan klik ya, atau menekan tombol tertentu sehingga salah. Kalau ada aspek-aspek seperti undo, redo, dan sebagainya, maka itu akan membuat pengguna menjadi lebih nyaman dan aman, ya, tenang. Gitu. Tapi juga ada aspek negatifnya juga ya, kesulitan pengguna. Nah, ini interaksi, desain interaksi yang kurang menarik juga bisa memancing pengguna untuk berbuat kesalahan ya, gitu ya. Sulit misalnya kesulitan pengguna, rumit ya, dan sebagainya. Nah, kita tentu ingat HP merek Nokia ya, dulu itu diklaim HP yang paling mudah digunakan. Nah,
siapa saja bisa dengan cepat mempelajari menu-menunya seperti apa, kemudian digunakan dengan lebih mudah ya, cepat, artinya cepat belajar ya. Learnable. Nah, nanti kita membahas apa itu learnable, atau kemampuan untuk kita mampu menguasai suatu interaksi dalam suatu produk, itu juga sangat penting. Ya, good and poor design. Nah, ini ada desain bagus dan desain kurang bagus. Nah, ini istilah good and poor design ini cara yang cepat membandingkan produk yang berdesain baik dan buruk, kegunaan mudah, dan keefektifannya. Gitu. Nah, tentu harus mengidentifikasikan kelemahan dan kelebihan. Ya. Suatu misal itu adalah studi kasus answering mesin di hotel dan ubiquitous remote control. Nah, ini dirancang oleh seorang orang yang desain ya. Anda bisa melihat videonya di YouTube, Anda masukkan saja kata kunci marble answering machine. Jadi ini gambarannya begini, kalau ada pesan masuk ke dalam mesin ini ya, maka kelereng ini akan ngalir ya, berjalan dari keluarnya lubang ke titik sini. Kemudian ada pesan lagi, kuning berjalan di sini. Begitu juga hijau. Terus gimana kalau ingin mendengarkan pesannya? Ya, jadi ini sebagai indikator ya. Ini perumpamaannya sebagai indikator. Oh, kalau ingin mendengar pesannya berarti diambil kelereng yang merah, kemudian ditaruh di lubang yang ada di sini. Plung, nanti ada suaranya. Dan seterusnya sampai kelereng kuning, hijau dan seterusnya. Nah, sepintas ini cukup menarik, tapi ada hal-hal yang kurang efisien ya, yaitu kalau ini misalnya alat ini dimainkan oleh anak kecil, maka ini menjadi sesuatu yang tidak berdaya guna ya, karena anak kecil kan melihatnya ini hanya sebatas kelereng buat mainan, itu contohnya. Kemudian ada remote control. Nah, remote control ini Anda perhatikan di sini, ini desainnya ya. Desainnya ada yang labelnya ya, ada yang segitiga, kemudian ada yang label berupa karakter, angka, dan sebagainya. Ini pun juga sudah diatur oleh desain ya, oleh para perancangnya ya, seperti itu. Ini untuk menampilkan menu-menu yang ada di dalam televisi ya, TV kabel dalam hal ini ya, seperti itu. Nah, karena menu untuk mengoperasikan TV kabel atau televisi itu cukup banyak, sehingga si desainer itu meminimalisir tombol yang ada di sini. Jadi ini hanya yang seperlunya saja, gitu. Untuk menu yang lebih detail dimasukkan dalam display, ya. Kan televisi digital kan seperti itu ya biasanya ya. Jadi kalau Anda klik menu, maka yang tampil adalah menu-menu yang spesifik yang ditampilkan di televisi. Misalnya Anda ingin mengatur gambar ya, membuat lebih terang atau membuat lebih redup misalnya. Nah, maka kontrolnya tidak di remote control ini, tapi ada di menu yang ada di dalam display TV. Nah, yang di sini hanya untuk menaikkan, menurunkan, kemudian menggeser kanan kiri, serta fungsi-fungsi yang sering diakses, misalnya volume dan ganti channel on off ya, mute dan sebagainya. Nah, itu hal-hal seperti itu yang harus dipikirkan oleh para desainer. Nah, kemudian itu dari sisi remote control. Nah, cara lain untuk berinteraksi dengan suatu produk adalah bisa menuliskan ya dengan menggunakan keyboard virtual. Nah, ini contohnya, ini punyanya si Apple ya. Apple dia menuliskan di sini. Nah, kalau ingin melakukan suatu menu, tuliskan di sini. Kemudian contohnya yang televisi yang ini, background hitam ini juga ini ya, GU misalnya, GU ya. Jadi remote control-nya itu sebagai untuk memilih huruf-hurufnya gitu. Nah, jadi intinya adalah pendekatan UI UX itu macam-macam sebetulnya. Bisa menggunakan remote control yang seperti tadi, kemudian tinggal pilih atas, bawah, kanan, kiri,
Atau bisa juga menggunakan inputan berupa angka atau karakter. Ya. Suatu misal Anda punya smart TV di rumah, kalau Anda ingin mengganti channel kan nggak mesti naik turun ya, tapi langsung menginputkan nomornya. Misalnya Trans TV nomor channelnya 800 misalnya. Nah, Anda tekan di remote control-nya 800, otomatis dia langsung ke channelnya Trans TV. Begitu juga channel yang lain. Itu dengan cara seperti itu pun juga bisa. Nah, bagaimana mendesain yang baik? Nah, tentu kita harus tahu ya resepnya bagaimana mendesain suatu perangkat yang berinteraksi dengan manusia. Gitu. Tentu yang harus dipahami adalah siapa yang menggunakan. Nah, kalau anak kecil tentu harus berbeda ya desainnya dengan kalau yang menggunakan orang dewasa. Kemudian bagaimana cara menggunakannya. Kemudian di mana digunakannya. Dan aktivitasnya seperti apa. Ya, aktivitas pengguna dalam berinteraksi dengan produk. Tentu tampilan, meskipun sama-sama sistem operasinya Android, tampilan untuk smartwatch ya, yang berbasis Android, dengan adanya sensor yang macam-macam itu ya, dengan tampilan untuk HP pasti berbeda ya. Kenapa? Karena aktivitasnya berbeda gitu ya. Aktivitas smartwatch digunakan untuk jam. Nah, jam itu sifatnya sering diakses ya, melihat jam berapa, kemudian melihat ini apa detak jantung, melihat jarak dan sebagainya. Maka hal-hal tersebut yang lebih difokuskan. Berbeda dengan HP. Nah, HP desainnya lain lagi ya. Seperti itu. Belum lagi alat-alat yang berbasis Internet of Things. Nah, sekarang ini sudah biasa ya, alat rumah tangga yang terkoneksi ke dalam internet. Ya. Tentu ada sensor, kemudian ada gadgetnya, ada jaringannya, dan sebagainya. Yang intinya adalah everyday consumer ya, atau peralatan harian itu yang biasa kita pakai itu juga terhubung ke dalam internet gitu. Itu juga mempengaruhi cara mendesain. Kalau dulu ya kita lihat di sini ada ilustrasi kompor ya. Dulu kompornya modelnya masih seperti ini ya, meskipun beberapa sekarang juga masih seperti ini juga ya. Ada knopnya secara mekanik, ya. Kemudian di sini keluar gasnya ya. Atau katakanlah kalau kompor induksi ya sama, ini ada knopnya. Kemudian di sini kompornya ya. Ini kebetulan contohnya adalah contoh kompor gas. Kalau yang bawah adalah kompor induksi. Tapi kita lihat user interaktivitasnya yang di bawah ini lebih ke digital ya, digital. Kalau yang atas lebih ke mekanik atau analog gitu. Nah, sesuatu yang berbasis digital maka dia lebih mudah diproses untuk keperluan yang bersifat komputasi. Begitu juga kalau misalnya dihubungkan ke jaringan internet ya. Jadi seperti kulkas begitu. Nah, kulkas misalnya yang berbasis IoT, nah, maka dia bisa ada sensornya, bisa mengetahui, oh ini air minumnya sudah habis misalnya, atau buahnya sudah habis, ada minuman susu atau sari buah dan sebagainya, tinggal sekian misalnya ya. Nah, itu bisa dilaporkan dengan menggunakan jaringan internet gitu ya. Kalau kulkasnya terhubung ke kulkas yang smart refrigerator ya. Nah, kemudian kita juga harus tahu tentang tren masa depan ya. Tren masa depan itu adalah self service, artinya melayani sendiri. Contohnya itu ada ilustrasi mengambil uang di bank ya. Kita nggak perlu mengambil uang di bank terus ketemu teller dan sebagainya, mengisi berkas-berkas dan sebagainya. Cukup ke ATM ya, ke ATM. Ya, artinya apa? Artinya kalau di ATM yang kita hadapi adalah mesin. Nah, orang yang mendesain bagaimana interaksi mesin ATM dengan manusia juga harus berpikir, harus memikirkan supaya apa? Aspek kemudahannya dan aspek fungsionalnya terakomodasi, ya, terutama aspek keamanan ya. Itu harus memasukkan PIN, kemudian harus ada verifikasi, kemudian harus memasukkan
apa itu angka atau nilai uang yang diambil, informasi saldo dan sebagainya. Gitu. Kemudian di sebelahnya itu adalah beli barang ya, kioske ya, atau kioske. Yang di bawah adalah self check-in. Nah, ini sudah biasa sekarang self check-in. Beberapa perusahaan penerbangan juga sudah ada counter-counter self check-in. Nah, mau naik pesawat, boarding pass-nya nggak perlu ke petugasnya ya, tapi langsung ke mesin check-in-nya atau mesin boarding pass. Di situ nanti mendaftarkan tiketnya, terus keluar nomor ininya, nomor tempat duduknya gitu ya. Serta sekaligus itu buat perusahaan juga memudahkan untuk pendataan ya, siapa yang sudah check-in atau siapa yang belum. Jadi harus efektif, efisien, dan optimal ya. Nah, kemudian apa itu interaction design? Interaction design atau perancangan interaksi. Ada beberapa definisi, ini yang saya blok warna biru dan miring adalah keyword-nya ya. Yang pertama, merancang produk interaktif untuk mendukung cara orang berkomunikasi. Jadi, bagaimana alat tersebut mendukung cara orang berkomunikasi. Tentu berkomunikasinya ya dengan mesin ya. Kemudian meningkatkan pengalaman pengguna. Meningkatkan pengalaman pengguna, menambah cara untuk berinteraksi dengan produk. Kemudian yang paling bawah, suatu seni ya untuk memfasilitasi interaksi antara manusia dengan produk. Nah, di bawah ada pendekatan seninya ya. Kenapa? Karena UI UX tidak melulu masalah desain secara hardware atau desain secara sistem, tapi juga ada estetis ya atau keindahan yang harus ditampilkan di situ. Kemudian menambah cara untuk berinteraksi. Nah, bisa saja kalau komputer yang zaman dulu ya, kita mungkin Anda masih ingat menggunakan sistem operasi yang berbasis teks gitu seperti DOS ya, atau mungkin terminalnya Linux. Maka dengan adanya GUI itu menambah cara untuk berinteraksi dengan produk GUI ya, Graphical User Interface, dengan menggunakan mousepad, kemudian mouse ya atau pen mouse dan sebagainya. Ternyata itu pun juga masih ada lagi ya cara berinteraksi yang lain. Misalnya menggunakan gestur ya, gestur tubuh ya, presentasi misalnya dengan kalau tangannya seperti begini misalnya langsung next misalnya kan bisa saja seperti itu ya. Anda presentasi menggunakan program presenter, tidak ada yang membantu Anda, nah, Anda cukup menggerakkan tangan Anda untuk lanjut ke slide berikutnya. Ya. Kemudian user interface, nah ini istilahnya cukup banyak ya, ada software designer, ada user center design, product design, web design, interactive system design, dan macam-macam ya. Nah, ini ada prinsipnya, nanti kita bahas satu-satu. Nah, kemudian apa itu komponen desain interaksi? Komponen desain interaksi, ini ya, multidisiplin ilmu. Ya, jadi memang berbagai macam ilmu digunakan di sini ya. Ilmu warna misalnya, kemudian ilmu kecocokan font ya, ilmu ergonomi ya, desain ya, desain dan sebagainya seperti itu. Nah, hanya kalau Anda di sini sebagai orang yang berkecimpung di dunia IT, maka fokusnya mungkin tidak semata-mata dalam ergonomi, tapi juga ke dalam desain programnya ya, alur sistem yang akan dibangun gitu. Nah, ini kira-kira tim dalam interaksi desain, ada artis, psikologi desain, desainer, programmer, dan lain-lain ya. Ada graphic designer juga, karena dia juga harus mendesain ikon-ikon yang dimunculkan. Ya. Intinya adalah
timnya adalah multidisiplin gitu, tidak bisa bekerja sendiri. Ya, kemudian user experience, nah ini harus useful ya, bermanfaat, kemudian usable, berguna, findable, mudah dicari, credible, kemudian desirable, disukai begitu ya, mudah diakses dan valuable, ya, memiliki nilai. Nah di sini pretty is useless unless it's pretty usable. Indah itu percuma kecuali kalau berguna ya, bermanfaat. Nah, intinya secanggih apapun Anda membuat suatu desain interaksi atau seindah apapun, tapi kalau nggak bermanfaat ya sama saja begitu ya. Nah, ini contohnya adalah iPod Nano. Ini kenapa kok iPod Nano ini sempat meledak ya penjualannya ya, sangat disukai oleh orang karena desain fisiknya ramping, kecil ya, kecil, ramping, tapi fungsinya luar biasa ya. Dia bisa menyimpan ratusan bahkan sekian ribu lagu ya. Kenapa? Karena ada memori di situ ya. Kemudian warnanya juga menarik. Dia mengeluarkan warna secara desain fisiknya, warnanya menarik. Dan disukai remaja, fashionable. Nah, perancangnya ini tahu apa itu kesukaan remaja itu seperti apa. Oh, biasanya warna-warna yang soft ya, warna-warna yang kayak pinky dan sebagainya. Nah, itu disukai oleh para remaja. Artinya apa? Aspek psikologi pun juga di sini juga diperhitungkan begitu. Kemudian bagaimana interaksinya? Ya, interaksi penggunanya tentu harus mudah ya. Harus mudah, tidak ribet ya, mudah diingat, mudah dipelajari ya. Begitu orang tahu iPod Nano disuruh memutar musiknya, kemudian mengganti-ganti lagu, diajari sebentar dia langsung paham gitu ya. Kemudian nama. Nah, nama itu juga berpengaruh ya. Ada iPod ya, iTunes ya. Kenapa kok disebut Nano? Oh, karena kecil ya, Nano. Karena waktu itu masih eranya era Walkman yang gede ya. Gedenya ya seukuran kaset ya, kaset recorder lah ya. Karena memang isinya adalah kaset ya, musiknya. Kemudian kualitas suaranya cukup bagus ya. Artinya apa? Di dalam teknologinya ditanamkan suatu DSP atau digital signal processing yang cukup bagus. Kemudian adanya servis penunjang seperti Apple Store, membeli lagu ya, mencari lagu dan sebagainya. Nah, ini banyak aspek yang dipikirkan dalam mendesain suatu produk. Nah, ini Pak Steve Jobs memberikan suatu quote yang bagus ya. Some people think design means how it looks. But of course, if you dig deeper, it's really how it works. Artinya apa? Beberapa orang berpikir bahwa desain itu merupakan sesuatu yang bagus begitu ya, yang indah gitu ya. Tetapi kalau kita pikirkan lebih dalam lagi, sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana ini bisa bekerja. Ya, fungsi penting, kemudian tampilan pun juga penting. Itulah gunanya kita belajar mengenai interaction design. Kemudian aspek user experience. Kegunaan. Nah, di sini ada kegunaan fungsional, estetik, konten, nuansa, daya tarik, identitas budaya, dan lain-lain ya. Bagaimana kita bisa memahami pengguna atau user? Nah, kebiasaan ya, kebiasaan user itu gimana? Kalau anak muda itu apa kebiasaannya ya? Kalau orang yang sudah tua, bagaimana anak-anak itu bagaimana cara berinteraksi dengan teknologi, yaitu perlu diriset. Kemudian cara kerjanya, Anda mau membuat dengan cara yang bagaimana? Ditekankah atau digeser? Atau mungkin menggunakan perangkat tambahan, perangkat inputan tambahan misalnya ya, penmos dan sebagainya. Kemudian budaya juga ya, budaya juga harus diperhitungkan, jam tulisan, cara membaca format dan sebagainya. Satuan misalnya ya, satuan di Amerika itu satuannya lebih ke satuan lokal mereka ya. Kalau di Indonesia satuannya lebih ke
satuan internasional. Misalnya di Amerika menggunakan satuan pound untuk berat, kalau di Indonesia menggunakan kilo ya. Ini sistem yang Anda buat harus mengakomodasi hal-hal seperti itu. Begitu juga jam. Jam itu kita biasa menyebut jam, kemudian titik 2 dan menit ya. Kalau di luar negeri mungkin tidak seperti itu ya. Cukup 10 PM, 10 AM seperti itu ya. Atau misalnya penulisan tanggal misalnya. Kalau di Indonesia tanggalnya hari, bulan, tahun ya. Kalau di luar negeri bisa saja bulan dulu baru hari, kemudian baru tahun. Gitu. Nah, intinya adalah Anda juga harus mengakomodasi hal-hal tersebut. Ya. Kemudian ada istilah aksesibilitas dan inklusivitas. Apa itu aksesibilitas? Jadi aksesibilitas ini sejauh mana produk interaktif dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang ya, termasuk yang disabilitas ya. Kalau misalnya mengirim pesan menggunakan SMS ya atau WA gitu ya. Nah, itu kan pakai tangan ya, jari begitu ya. Nah, bagaimana Anda juga harus memikirkan bagaimana kalau orang tersebut ingin mengirim pesan tapi tidak punya jari misalnya. Nah, tentu harus dipikirkan suatu teknologi tambahan ya. Misalnya text speak voice atau voice recognition, text reader dan sebagainya. Kemudian inklusivitasnya, pendekatan menyeluruh di mana desainer berusaha untuk membuat produk dengan mengakomodasi layanan semua sama. Intinya adalah layanannya sama ya, bersikap adil, terbuka dan setara dengan semua orang. Nah, di dalam referensi yang Anda baca itu, yang sudah saya kirimkan, di situ juga dinyatakan bahwa SMS itu dirancang untuk orang-orang dengan gangguan pendengaran ya waktu itu ya. Tapi ternyata luar biasa, orang sehat pun juga senang dengan SMS. Akhirnya menjadi suatu fitur teknologi utama dalam telekomunikasi. Kemudian meningkatkan aksesibilitas ya. Desain teknologinya inklusif ya. Inklusif ini ya terbuka ya untuk semua orang. Kemudian diperlukan desain teknologi pendukung. Nah, ini kalau kita ingin membuat suatu sistem ya yang aksesibilitasnya lebih luas begitu ya. Kita tingkatkan aksesibilitasnya itu mudah diakses. Nah, contohnya ini di sebelah kanan ini ada gambar meja ya. Itu contoh meja dengan yang sudah ditingkatkan aksesibilitasnya. Diberi apa mejanya? Oh, ternyata diberi suatu seperti apa ini ya? Kayak naik turun gitu ya, bisa kaki-kakinya itu bisa dinaikkan, diturunkan sesuai dengan tinggi pengguna yang akan menggunakan meja. Kalau berdiri ya dinaikkan ke atas, kalau duduk ya bisa diturunkan. Bahkan kalau yang menggunakan roda apa ini kursi roda ya, kursi roda ini bisa disesuaikan dengan pahanya atau tinggi dari kursi roda tersebut begitu. Nah, itu suatu contoh untuk meningkatkan aksesibilitas. Ya, di samping mendesain hal-hal yang bersifat fisik seperti ini, tentu juga perlu dipikirkan suatu teknologi pendukung ya. Misalnya ini, nah, di sini ada tunanetra ya, nah, maka harus dipikirkan kira-kira untuk orang yang tunanetra teknologi yang cocok itu yang seperti apa gitu ya. Oh, yang berbasis berarti yang berbasis pendengaran misalnya. Nah, maka diperlukan adanya teknologi tambahan misalnya speech recognition ya. Speech recognition, text to speak ya, seperti itu. Tentu kita juga harus tahu jenis-jenis disabilitas dan karakteristiknya. Suatu misal gangguan sensorik berarti penglihatan pendengaran ya. Kalau fisik berarti ya tangan, kaki ya, ada kecacatan dan sebagainya. Kalau gangguan kognitif berarti memorinya ya, memorinya sudah lemah atau mungkin sudah berusia tua ya. Gitu. Jadi kalau orang tua itu mudah lupa, kemudian agak sulit untuk mempelajari hal-hal yang baru, maka
interaksinya juga harus dibuat sesederhana mungkin. Ya, nah ini desain teknologi pendukung, biasa disebut assistive teknologi. Ada speech recognition, ada audiobooks ya. Audiobook ini buku, tapi mengeluarkan suara dari isi dari buku tersebut. Kemudian ada alternatif keyboard ya, keyboard virtual keyboard misalnya, atau mungkin interaksinya dengan menggunakan mata ya, mata. Ya, di samping itu semua juga harus jangan dilupakan ini ya, kegunaan atau manfaat atau fungsi ya, usability goal. Nah, ini ada cukup banyak ini ya, usability goal, efektif untuk digunakan, aman, kemudian efisien, mudah untuk diingat ya. Jadi desainnya itu mudah untuk diingat, mudah untuk dipelajari, kemudian utility-nya banyak, ya, bagus gitu ya. Nah, kalau ini semua terpenuhi, maka orang akan merasa senang ya, akan senang menggunakan teknologi kita ya. Secara emosional dia senang. Otomatis kalau kalau senang dia akan memberikan suatu reward ya. Nah, reward itu kan nggak mesti berupa sesuatu yang bersifat tampak ya, bisa saja dia berupa like dan sebagainya. Kemudian cukup membantu, menghibur ya, enjoy, ya, satisfying, nyaman. Gitu ya. Kalau ini sudah terpenuhi, nah ini maka yang di lingkaran luar ini tujuannya sudah terpenuhi ya, goal-nya terpenuhi, goal dari usability. Nah, kita lihat nih usability, kita lihat satu-satu nih. Apa sih efisien? Apa itu easy to learn ya? Ya, saya percepat saja karena ini bisa Anda baca sendiri ya. Nah, ini efektivitas. Nah, di sini ada kan efektivitas. Ini dia, effective to use ya. Efektif itu seberapa baik produk dapat melakukan apa yang harus dilakukan ya. Kemudian ada efisiensi ya, mendukung pengguna dalam menjalankan tugasnya. Nah, program yang dibuat ini bermanfaat nggak ini? Oh, bermanfaat ternyata, mendukung pengguna ya untuk menyelesaikan tugasnya. Misal program apa itu buat processing ya, bisa untuk menulis makalah, bisa untuk menulis artikel dan sebagainya, sesuai dengan fungsinya. Kemudian safety ya, keamanan ya. Aspek yang mana ini? Nah, safe to use. Nah, di sini ada safe to use ya. Safety, keamanan, melindungi pengguna dari kondisi yang berbahaya. Misalnya, apa sih kondisi yang berbahaya ini? Misalnya salah tekan ya, salah ngeklik ya, kemudian salah sentuh ya. Kalau di HP kita lagi mau mengirim pesan melalui WhatsApp misalnya atau melalui messenger yang lain, tahu-tahu saudara Anda menyenggol Anda ya, tek gitu ya, wah langsung send ya, padahal belum selesai gitu ya. Nah itu kondisi-kondisi seperti itu yang harus diminimalisir. Atau misalnya mau menyimpan tapi salah menekan tombol hapus misalnya, atau keluar, nah itu harus ada mekanisme untuk menghindari hal tersebut gitu. Kalau misal ini sudah terjadi ada perubahan misalnya, maka harus ditambahkan fitur undo ya atau back. Atau misalnya tambahkan notifikasi sistem yang interaktif. Seperti contoh yang di bawah ini ya, ingin menyimpan mau mendelete ya, mendelete file, maka langsung muncul notifikasi. Jadi tidak langsung lari ke proses delete ya. Harus ke notifikasi dulu. Apakah yakin mau menghapus 67 item ini? Nah, ini setidaknya ini bisa mengingatkan si pengguna untuk dia mau menghapus atau mau tidak begitu. Ya, ini sebetulnya kurang juga ini ya. Yes, no, cancel. Bisa saja di sini ditambahkan cancel ya. Atau ini lebih simpel, kalau no ya berarti cancel ya. Nah, gitu.
Nah, dari sini kira-kira mana menu yang safe dan mana yang unsafe? Nah, mengapa? Nah, kita lihat. Oh, di sini tidak ada menyimpan, yang sebelah menu yang sebelah kiri ada menyimpannya. Artinya menu yang sebelah kiri ini lebih safe ya, lebih aman. Bisa menyimpan sebagai file bentuk lain ya, save as ini. Save as apa begitu ya. Kemudian di sini save a copy, artinya file yang kita buka ini mau kita save sebagai copy gitu. Kemudian utility. Nah, utility ini usability goal yang ada kan ya di sini ya. Utility. Have good utility. Nah, mengacu sejauh mana produk menyediakan jenis fungsi yang tepat sehingga pengguna dapat melakukan apa yang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan ya. Suatu misal kalau software-nya ada fitur menggambar misalnya ya, ya tentu harus ada menu-menu untuk menggambar misalnya. Ingin menggambar suatu lingkaran, tapi ternyata nggak ada menu lingkarannya. Nah, berarti secara utility belum terpenuhi ya. Itu contoh ya. Ingin menebalkan huruf yang sudah kita ketikkan, tapi ternyata menu bold atau menu untuk menebalkan tidak ada. Nah, itu kan report ya. Kemudian learn ability. Nah, learn ability ini kemudahan sistem untuk dipelajari. Kalau di sini bahasanya apa ya? Learn. Easy to learn ya. Learn ability itu easy to learn, mudah untuk dipelajari. Learn ability. Nah, apakah mengeksplor mudah ya, mencoba mudah dan sebagainya. Itu learn ability. Nah, ini tipsnya, keep it simple. Nah, tampilannya ya sederhana, kemudian navigasinya sederhana. Konsisten tampilannya ya, user onboarding. Nah, ini simple banget ya, Google, tapi luar biasa. Hampir setiap orang di bumi ini menggunakan Google sebagai search engine-nya. Begitu kita buka halaman google.com, langsung nongol tampilan inputan, apa yang ingin diketikkan. Nah, sekarang sudah ditambahkan juga speech recognition-nya. Kemudian Google Search, nah, dia akan segera mencari. Karena memang si Google tahu bahwa yang dia buat adalah mesin mencari ya, bukan mesin penampil sesuatu yang lain misalnya. Sehingga yang difokuskan di sini adalah inputan apa yang akan dicari. Kemudian memorability. Nah, kalau memorability ini tadi istilahnya apa? Easy to remember how to use. Mudah digunakan, mudah diingat dalam penggunaannya. Jangan sampai setelah kita menggunakan sudah paham ya, lupa lagi ya. Wah, ini mau mengirim SMS menu yang mana ya? Mau telepon bagian yang mana ya? Atau mau menyimpan file ada di sebelah mana ya? Seperti itu ya. Memorability. Mudah produk mengingat bagaimana menggunakannya setelah kita tahu ya. Kemudian ada juga kalau tadi usability goal, ini sekarang user experience goal ya. Nah, user ini yang diinginkan adalah di sini ada desirable aspek ya, kenyamanan ya, enjoyable, kemudian menyenangkan, exciting ya, menarik begitu ya, sehingga memotivasi, membantu ya, artinya sistem yang dibuat itu helpful ya, bermanfaat begitu, dan seterusnya gitu. Tapi juga harus diingat, harus dihindari hal-hal yang undesirable aspek. Bosen ya, malas nih tampilannya seperti itu aja, misalnya seperti itu. Atau bikin frustrasi, ini mana sih mau menyimpan file kok susah banget, di mana bagian menunya ya, seperti itu, misal seperti itu ya, gitu. Nah, macam-macam ya. Artinya ini harus aspek-aspek yang berkaitan dengan user, ini harus diperhatikan juga. Nah, ini
Contohnya ya, aspek emosi, kemudian menghindari kebosanan dan sebagainya. Nah, ini misal di sini ada tampilan, nah kira-kira mana yang lebih lebih menyenangkan? Mungkin buat Anda yang lebih mengutamakan fungsinya, ya ini semua berfungsi, sudah selesai gitu ya. Saya ingin menemukan ikon bintang, oh langsung ditunjuk gini. Ini kelihatan semua bintangnya ya. Tapi tentu ada yang lebih senang sesuatu yang bersifat colorful ya, menyenangkan ya. Nah, ini yang ada di bawah ini ada gambar warna kuning untuk mobilnya, kemudian warna merah untuk tangannya dan sebagainya. Kemudian prinsip-prinsip desain yang lain adalah visibility, feedback, constraint, konsistensi, dan affordance. Nah, ini prinsip desain ini digunakan untuk panduan secara umum untuk mendesain UI UX ya. Jadi ini desainer setidaknya memiliki panduan untuk membuat tampilan yang bagaimana, yang visibility, yang feedback, ada constraint, kemudian konsisten dan affordance ya. Ya, kita lihat nih apa itu visibility. Visibility ini adalah penampakan ya, penampakannya harus jelas begitu. Kalau mesin pencari ya harus jelas untuk tampilannya untuk mencari. Suatu misal di sini ada inputan inputan teks atau karakter, kemudian sebagai sesuatu yang akan kita cari. Jelas ya, seperti itu ya. Tampilannya jelas. Kemudian kontras ya, tulisannya dan sebagainya. Jangan sampai tulisan yang ada di sini background-nya putih, kemudian tulisan yang di sini juga putih atau terang ya. Nah, terang banget misalnya, kuning muda misalnya atau biru yang sangat muda gitu sehingga menjadi samar. Kemudian ada contoh di sini adalah keran ya. Kalau Anda ke toilet nemu keran seperti ini, tidak ada label dan sebagainya, tentu Anda bingung ini. Biasanya di rumah kita menggunakan keran yang ada knopnya ya. Ada knopnya diputer untuk buka tutup. Ternyata di sini tidak ada knopnya ini. Kira-kira gimana ya? Tentu ini akan membingungkan. Ini yang kurang, aspek visibility-nya kurang. Kecuali kalau ditambahkan suatu ikon, misalnya ada tangan, kemudian ada logo sensor misalnya yang mendeteksi keberadaan tangan, sehingga airnya akan keluar gitu ya. Nah, tentu orang dengan melihat labelnya langsung bisa tahu maksud dari keran tersebut. Begitu juga ini ya. Ini dashboard suatu mobil, maka ini harus juga memberikan penjelasan yang cukup informatif ya. Mana kecepatannya, mana RPM-nya ya, mana indikator oli, indikator bahan bakar dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian feedback atau umpan balik ya, maksudnya adalah bekerja sesuai fungsinya. Nah, di sini ada kerannya, kok keran ya? Ini saklar ya. Saklar lampu. Kalau di-on-kan dia harus memberikan feedback lampu nyala ya, lampu nyala atau mati gitu ya, tergantung mau on atau off. Gitu. Begitu juga ketika saya ingin memasukkan gambar, maka saya insert picture, kemudian this device di sini. Ketika ini diklik, maka harus menampilkan lokasi gambar yang akan ditampilkan. Nah, kalau ini tidak bisa diklik ya, berarti aspek feedback-nya tidak muncul ya, seperti itu. Nah, ini contohnya menggambar garis kalau ada di menu draw atau insert ya, dan sebagainya. Kemudian constraint. Ya, kadang-kala constraint itu juga diperlukan untuk membuat batasan-batasan terhadap pengguna ya. Kalau memang belum diizinkan untuk melakukan sesuatu hal, maka tombol-tombol yang berkaitan dengan aktivitas tersebut harus dinonaktifkan dulu ya, seperti itu. Ini contohnya dinonaktifkan dengan cara abu-abu ya atau nonaktif ya. Kalau kita sudah biasa bekerja dengan komputer pasti tahu ya mana tombol yang aktif, mana yang tombol yang tidak aktif.
dalam dunia fisik pun juga sama, desain fisik maksud saya, constraint pun juga harus diperhatikan. Ini suatu misal ada gunting ya, gunting kecil, ini pegangan guntingnya ini sudah memberikan suatu constraint penggunaan. Ya. Kalau yang kecil tentu ini posisinya si jempol ya, jempol. Kalau yang lubangnya agak gede, ini untuk jari ya, jari depan atau tengah, mungkin kalau cukup ya semua jari, keempat jari masuk gitu. Begitu juga tombol atau inputan di hardware PC ya. Ini tentu bingung kalau yang seperti ini ya. Ini mana ini? Yang bagian untuk mouse atau keyboard-nya. Berbeda ceritanya kalau gambar ini ditaruh di bawahnya sini ya. Di sebelahnya si tombol ya. Kok tombol? Ini apa sih? Port ya. Nah, port. PS2 port. Begitu juga USB. Nah, ini sudah didesain memberikan suatu constraint atau batasan tertentu, sehingga kalau kita memasukkannya terbalik tidak akan bisa masuk. Ya, ini kalau dalam istilah di mata kuliah monosukuri yang kita pelajari, ini namanya apa? Pokayuka. Begitu juga ini ada port RS. Port RS ini bentuknya seperti huruf D ya. Kalau diputer kabelnya dimasukkan ke balik ya nggak bakal bisa masuk. Ya, itu mengenai aspek constraint. Kemudian ada lagi konsistensi ya. Nah, ini konsistensi. Merancang antarmuka memiliki operasi yang serupa dan elemen yang serupa untuk tugas serupa ya. Artinya tampilannya, kemudian susunannya, mapping dan sebagainya itu harus sama ya. Artinya harus konsisten. Kalau tulisannya menggunakan font sekian ya dia harus menggunakan, untuk menu berikutnya juga harus menggunakan font sekian misalnya. Kalau Anda perhatikan di slide ini, saya berusaha untuk konsisten. Anda perhatikan slide-nya adalah di sebelah kanan gambar, di sebelah kiri tulisan. Kemudian judul slide ini, yang ini ya, ini fontnya 40 sampai 44 ya, tergantung banyaknya konten yang ada di sini. Kemudian tulisannya ada di sini 24 sampai 28, tergantung banyaknya konten ya. Kalau ini ya kira-kira sekitar 24 ya. Kalau kontennya dikit ya 28 misal gitu ya. Kemudian font-nya ini konsisten ini ya, menggunakan Calibri ya. Jadi Anda mau next slide ke depan sampai belakang pun juga tulisannya sama. Ya. Konsistensi ini kaitannya dengan input ya, inputnya sama atau menggunakan keyboard kah atau menggunakan mouse, diklik atau mungkin disentuh ya. Kemudian bahasa, font dan sebagainya. Nah, contohnya di sini yang gambar di bawah ini ada file, edit, nah konsisten ya, tergantung dari programnya ya. Kalau Photoshop ya mungkin ada tambahan menu yang lain, tapi konsisten dalam artian jejer, kemudian bentuk fontnya sama ya, jejer dan seterusnya. Anda lihat di mobil ini desainnya konsisten, depan mobilnya si Mercedes pasti ada logonya. Bentuknya ini grillnya juga sama ya, hampir rata-rata grillnya sama gitu. Meskipun serinya berbeda-beda. Begitu juga lampu lalu lintas. Yang paling atas pasti merah ya, yang tengah kuning, yang paling bawah hijau. Nggak mungkin di tempat lain hijaunya di atas atau di tengah. Begitu. Meskipun memiliki makna bahwa hijau itu jalan terus ya, kuning persiapan dan merah harus berhenti. Tapi susunannya pasti seperti ini. Kemudian affordance, kemampuan pengguna. Jadi, gimana caranya supaya desain itu orang bisa tahu cara menggunakannya. Ya. Misalnya mouse ya harus diklik. Kalau diklik berarti dia harus melakukan suatu eksekusi. Kalau klik kanan berarti menggunakan menu tambahan. Ya. Nah, ini saya klik kanan, ya, kelihatan nggak ya di Zoom ya kalau saya sedang klik kanan.
Kemudian button. Nah, button juga harus diklik. Oh, button berarti harus diklik. Nah, misalnya seperti itu. Itu affordance itu seperti itu. Kalau scroll bar ya harus naik turun ya. Atau misalnya di program PowerPoint ini di paling bawah kanan bawah itu ada next dan previous ya. Kalau next berarti harus ke setelahnya ya. Slide berikutnya. Kalau previous berarti kalau diklik menuju ke slide sebelumnya. Ya, kemudian menurut Don Norman di tahun 99 ada yang berkaitan dengan affordance ini ada yang bersifat virtual dan fisik ya. Kalau virtual ini hubungannya dengan kondisi sekarang ya, smartphone itu sudah sesuatu yang virtual dalam artian interaksinya ya. Keyboard-nya saja keyboard virtual, kemudian cara berinteraksinya menggunakan digeser-geser ya di slide ya, swipe dan sebagainya. Kemudian ya fisik ya berarti seperti halnya mouse ya harus digenggam ya. Megang mouse ya harus begini ya, bukan seperti halnya memegang pen mouse nah, seperti itu. Ya, saya kira itu dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, sekalian deh, ini slide tugasnya. Nah, untuk tugas, buatlah rancangan, ini baru rancangan ya, baru rancangan saja, aplikasi kalkulator yang ada tambah, bagi, kurang, dan kali, dengan berdasarkan prinsip yang ada di atas, gitu ya, seperti itu. Artinya apa? Misalnya prinsip konsistensi ya, berarti ukurannya harus konsisten ya, tampilannya hasil perhitungannya harus konsisten. Kalau di atas ya di atas terus ya, jangan di bawah atau di kanan kiri dan sebagainya. Ya. Oke, saya stop share ya. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Saya ingin menanyakan tentang tugas sih, Pak. Ya, di situ kan tertulis apa namanya? UI UX ya, Pak. Nah, itu kita buat tampilannya aja, UI-nya aja atau sama UX-nya juga sekalian itu, Pak. Ya, tampilannya saja, belum programnya. Oh, belum programnya. Terus itu kita buatnya harus sama persis kah atau bebas inspirasi kita kayak gimana gitu, Pak? Persis itu persis dengan apa ya? Persis sama kayak contoh yang Bapak kasih tugas. Ya, bebas ya, atau bebas. terserah Anda, bebas. Kalau contoh itu hanya contoh saya, mungkin Anda lebih kreatif lagi, mungkin kalkulatornya bentuknya lebih apa itu landscape misalnya, bentuknya mendata dan sebagainya, terserah Anda. Oh, baik Pak, terima kasih. Oh iya, satu lagi Pak, untuk alurnya itu kita buat laporannya, contohnya seperti apa ya Pak? Ya, misalnya setelah menekan tombol terus harus gimana gitu ya, menekan angka, kemudian menekan perkalian, setelah itu diapakan, entah langsung kesama dengan, apa mungkin hasilnya keluar langsung, dan sebagainya. Anda mengabstraksikan program yang akan Anda buat itu bagaimana, begitu. Oh iya, ya paham. Baik, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan share mengenai peserta kuliah ya. Peserta kuliah ini Abdullah Farhan ada enggak? Ada Pak. Ada. Ini yang ditampilkan di sini yang ada di Google Classroom ya. Kalau Andika? Dimas Dwi? Hadir. Andika hadir, Pak. Andika hadir, oke. Angela? Ada Pak, ada Pak. Hadir Pak, Angela. Angela. Esa Meita? Hadir Pak, Esa. Fadil? Ferdi Maulana? Hadir Pak.
Hadir. Bapak hadir, Pak. Hadir. Saya hadir, Pak. Siapa ya? Hadir ya. Ferdi hadir. Frisi? Frisi, Muhammad Bayu? Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Yogi? Hadir, Pak. Oke. Puji? Andriansyah? Hadir, Pak. Hadir. Raihan? Hadir, Pak. Hadir. Rosita Milawati? Hadir, Pak. Satrio Suryo? Ini benar Satrio Suryo namanya. Selfie? Pak, itu Ferdi Maulana hadir katanya, Pak. Oh, Ferdi Ada itu Maulana. chat di grup di Oh Zoom. iya, saya nggak ngelihat chat sih. Ferdi Maulana ya. Oke. Satrio Suryo? Selfie? Hadir, Pak. Hadir. Setio Damara? Ada itu. Hadir, Pak. Wibowo Dwi Rahmadi? Hadir, Pak. Nah, ini ada 18 yang ada di Google Classroom, sementara pesertanya adalah 30. Berarti ada yang belum join ya. Tolong teman-temannya yang belum join, sekitar 12-an ya, untuk disuruh join ke Google Classroom ya. Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu tugasnya pakai apa ya, Pak? Bikinnya, Pak? Nah, itu ada dijelaskan tuh pakai Figma. Nah, di Google Classroom ada ya. Kalau Anda join di Google Classroom ada. Saya Baik, Pak. upload juga. Nah, sambil kita belajar Figma ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tolong diaktifkan webcam-nya, Terima kasih, Pak. diaktifkan Terima kasih, kameranya. Pak. Nah, ini chatnya apa nih? Ini Ferdi Maulana. 20, ada 10 yang tidak hadir. Ya, selamat belajar ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, Pak.